Halo. Ketemu lagi sob di channel Motovlog Jalanan. Oke. Oke sob, setelah di video sebelumnya saya sudah datang ke dealer Yamaha sob. Nah, kali ini saya akan, dan motor sudah dikirim ya sob ya, di hari itu juga. Dan ini di keesokan harinya saya langsung ingin mereview untuk kalian semua sob, untuk kalian para penggemar motor Matic NMAX, khususnya yang seri terbaru NMAX Connected 2022. Oke, seperti apa fitur-fiturnya dan seperti apa kecanggihannya sob, kita akan lihat video berikut ini. Check it out. Oke sob, untuk yang pertama kita lihat di bagian bodi seperti ini ya sob ya. Mungkin hampir mirip dengan NMAX variasi generasi pertama ya sob ya. Kita lihat di bodi di sini berwarna hitam. Sebenarnya saya sudah menginfokan kalau saya sudah mempunyai NMAX yang warna putih ya sob ya, generasi pertama, dan ini saya ambil yang warna hitam doff, kira-kira seperti ini. Dan bodinya terlihat seperti ini, warna hitam doff. Di sini terdapat stiker Maxi Signature. Oke, kalian bisa lihat berwarna gold. Oke, seperti biasa di sini terdapat logo Yamaha 3D ya sob ya, agak menonjol seperti karet, stiker karet. Kita lihat di bagian tengah di sini bodi juga berwarna hitam, tetapi ada yang beda di sini, hitam glossy sob, bukan hitam doff. Kalian bisa lihat di sini. Dan di bagian injak-injak di sini terdapat juga karet, masih sama dengan NMAX generasi yang pertama. Oke, kita lihat di bagian bodi bagian samping belakang sob. Kalian bisa lihat di sini terdapat seperti tekstur bergerak. Oke, cukup bagus. Dan di sini hitam doff, sama hitam doff. Oke, di bagian depan dan di bagian samping belakang hitam doff. Untuk di bagian tengah hitam glossy. Di sini juga terdapat tulisan NMAX berwarna gold. Di sini 3D ya sob ya, jadi menonjol. Dan di bagian bawah terdapat stiker 155. Dan di NMAX generasi pertama saya rasa tidak ada tulisan 155 ini sob, hanya tertulis NMAX seperti itu. Kita lanjut di bagian knalpot. Knalpot masih sama ya sob ya. Knalpot di sini masih sama dengan generasi NMAX pertama. Kita lihat di suspensi. Nah, ada yang beda di bagian suspensi sob. Di bagian suspensi ini terdapat tabung pengatur suspensi ya sob ya, berwarna gold. Di sini keduanya, saya lihat keduanya menggunakan tabung pengatur suspensi, jadi kira-kira seperti ini. Dan di NMAX generasi pertama tidak terdapat tabung pengatur suspensi seperti ini sob. Oke, jadi itu perbedaannya untuk saat ini ya sob ya. Untuk kaki-kaki sama, saya rasa sama untuk kaki-kaki. Untuk di bagian lampu bagian belakang sob, kita lihat. Nah, oke, ada yang berbeda sob di NMAX generasi pertama dan generasi terbaru ini. Untuk yang terbaru ini lampu terlihat agak melebar ya sob ya, jadi melebar ke samping seperti ini. Oke ya, kalian bisa lihat seperti itu ya sob ya. Untuk NMAX generasi pertama agak menonjol ke depan, maksudnya ke belakang sob ya, jadi agak meruncing seperti ini. Nanti akan saya lihatkan gambarnya untuk NMAX generasi pertama. Yang jelas terlihat berbeda sob ya, untuk NMAX generasi pertama dan terbaru ini. Terbaru melebar, dan untuk generasi pertama agak meruncing ke belakang, jadi seperti itu. Dan untuk di bagian bawah, nah di bagian di spakbor di sini terdapat mata kucing ya,
dua dua sisi ya sob ya, terdapat mata kucing. Nah, di NMAX generasi pertama tidak ada sob, jadi hanya polos, hitam polos, tetapi terdapat di bagian bawah saja, hanya merah seperti ini, dan di bagian samping belakang ini tidak terdapat seperti mata kucing ini sob. Nah, ini di NMAX terbaru ya sob ya, jadi kira-kira seperti itu berbeda. Nah, di cover mesin wajar ya sob ya, seperti ini, hitam doff, hampir sama, mirip lah, wajar. Dan untuk bagian velg kita lihat, velgnya berwarna gold, tabung pengatur suspensi juga berwarna gold, dan tulisan NMAX juga dipadu padankan dengan warna gold juga. Oke, jadi seperti itu sob. Oke, dan untuk di bagian depan kita lihat di bagian lampu dulu ya sob ya, sebelum kita beralih ke speedometer. Kita lihat di bagian kaca, kira-kira sama sob, seperti NMAX generasi pertama, hanya mungkin atau agak lebih tinggi ya sob ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya rasa hampir sama ya sob ya. Untuk lampu bagian depan juga hampir sama, kira-kira seperti ini. Oke, nah mungkin untuk lampu bagian sen, lampu sen, jadi untuk generasi pertama mungkin tidak di sini sob. Nanti akan saya perlihatkan di mana letaknya, mungkin agak berbeda. Dan di bagian ini untuk NMAX generasi terbaru ini, NMAX Connected, lampunya berada di sini. Nah, lampu sen berada di agak ke bawah ini ya sob ya, agak ke bawah depan samping. Oke, untuk spakbor sama, hampir sama sob dengan NMAX generasi pertama. Di sini terdapat juga cakram, dan di sini velg berwarna gold, depan belakang berwarna gold. Oke, jadi sekilas kira-kira seperti ini sob untuk penampakan bagian depan. Oke, dan di sini terdapat juga tertulis Yamaha Motorcycle Connect ya. Jadi apakah fitur-fiturnya nanti akan kita bahas berikut ini sob. Nah sob, untuk Yamaha NMAX Connected 2022 ini sob, kita dibekali dengan remote ya sob ya. Jadi smart system dan keyless, jadi tanpa kunci. Dan smart system kita beri satu remote seperti ini sob. Di sini remote-nya dari berbahan plastik, seperti plastik ya, plastik seperti biasa sob. Di sini terdapat logo Yamaha, dan di sini terdapat tombol seperti tombol power ya sob ya. Nanti akan kita coba seperti apa fitur-fiturnya. Dan ini tidak boleh berjarak lebih dari 1 atau 2 meter sob. Ketika kita bawa, kita kantongin, kita berada di jangkauan lebih dari 1 atau 2 meter, maka motor akan berbunyi atau tidak akan menyala. Nah, berbunyi pada saat tombol open. Nah, ketika kita tombol off ya tidak berbunyi, tetapi tidak akan bisa kalian menyalakannya. Jadi remote ini harus kalian bawa kemana-mana ya sob ya. Ketika mengendarai motor ini harus kalian kantongin atau kalian masukkan ke dalam tas kalian. Oke, kita akan coba hidupkan sob, seperti apa fitur-fitur dari Yamaha NMAX Connected 2022 ini. Untuk yang pertama kita harus bawa ini ya. Untuk yang pertama kita harus pencet di bagian tengah ini sob. Lampu di sini menyala selama 5 detik. Nah, mati ya sob ya. Selama 5 detik itu kita harus segera menyalakan tombol ini ke open atau ke on. Jadi contohnya seperti ini. Kita pencet, menyala, nah kita nyalakan. Jadi ada 2 step ya sob ya, ada 2 step. Jadi 1 2 kita ulangi, kita matikan ya kan, mati. Nah, kita pencet terlebih dahulu, menunggu sampai lampu ini menyala. Kita pencet, menyala, 1 2, nah menyala. Nah, ini dalam posisi on ya. Kita baru bisa menyalakan untuk posisi on ini. Bagaimana dengan posisi open? Kita kurangi 1. Nah, kita kurangi 1. Fungsi dari posisi open ini, mesin tidak menyala sob, tetapi kita bisa membuka jok di bagian ini, dan kita bisa membuka bagian bensin, tempat bensin. Kita akan coba ya sob ya. Ketika kita off tidak bisa, kita pencet tidak bisa. Nah, dan ketika kita open, kita akan pencet open.
kita akan pencet di bagian ini. Nah, akan terbuka di bagian bensin. Kita coba lagi. Oke, terbuka di bagian bensin. Nah, di sini juga berbeda dengan NMAX generasi pertama ya sob ya, yang hanya menggunakan kunci. Nah, jadi terlihat bulat di sini untuk generasi pertama, terlihat bulat dan terdapat kunci, harus membuka dengan kunci. Sedangkan ini tidak, kita cukup pencet. Nah, dan kita membukanya manual seperti ini. Kita putar. Oke, kira-kira seperti itu sob. Dan untuk jok, kita buka ini dan jok akan terbuka. Kita akan coba sob, pencet, jok akan terbuka dengan sendirinya. Oke, untuk luas di dalam jok kira-kira seperti ini. Cukup besar untuk menampung satu helm atau jaket ya sob ya, cukup bisa lah untuk menampung satu helm di sini, mungkin bisa. Oke, kita tutup kembali. Oke, kira-kira seperti itu. Dan di bagian kita ini di bagian open ya sob ya, kita akan coba di bagian on. Nah, fitur apa saja yang ada di bagian kucing sob? Oke, fitur apa saja yang ada di bagian speedometer ini sob? Jadi yang ada di bagian speedometer ini adalah di sini terdapat bensin ya sob ya, ada garis-garis bensin, dan di sini kilometer, dan di sini terdapat jam hari ini ya sob ya, jam sekarang. Saya ini shoot sore jam 3:20 sore, dan nanti akan kita konekkan ke Y-Connect di Android. Nah, salah satu keunggulan dari NMAX connector ini adalah bisa mengkonekkan Bluetooth ke Android sob. Nanti akan kita coba. Dan kita akan coba dulu ya sob ya. Di sini kita menyalakan tombol on, kita menyalakan kira-kira seperti ini. Oke, suaranya cukup halus sob karena dibekali dengan sistem VVA. Oke, cukup halus. Kira-kira seperti itu. Kita matikan. Nah, dan di sini terdapat juga seperti cas. Di sini terdapat juga seperti cas. Di sini kalian bisa menggunakan cas mobil ya sob ya. Kita akan buka seperti ini. Cas mobil. Oke, kira-kira seperti itu. Kalian mencolokkan alatnya seperti cas mobil, dan kalian bisa mengecas HP di sini sob. Oke, kita akan tutup. Nah, kita lanjut ya sob ya. Di handlebar sebelah kiri terdapat tombol di sini klakson, satu tombol klakson, di sini tombol sein ke kiri dan ke kanan. Di sini kalian bisa melihat tombol lampu, lampu jauh, lampu dekat, dan di bagian depan handlebar terdapat kontrol sistem. Jadi di sini kalian bisa mengkontrol sistem dari speedometer ini ya sob ya. Kita contohkan, kita nyalakan. Nah, di sini kalian bisa mengkontrol sistem dari speedometer ini. Contohnya seperti ini, kita tekan terus, ya kan? Di sini kalian bisa connect. Nah, menu kalian bisa lihat di sini bergerak, pencet bergerak, kalian bisa melihat ya sob ya. Menu-menu apa saja nanti kalian bisa pelajari sendiri ya sob ya di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, pencet, oke ya, kita pencet terus maka akan netral kembali. Oke, kira-kira seperti itu sob. Nah, untuk di bagian handlebar sebelah kanan kalian bisa lihat di sini untuk tombol menyalakan. Oke, di sini untuk tombol on off lampu hazard seperti ini sob. Oke, kedua lampu sein menyala, lampu hazard di tombol sebelah kanan, handlebar sebelah kanan. Dan di bagian atas handlebar sebelah kanan terdapat tombol stop start system sob. Jadi ketika kalian berada di bagian, saya matikan dulu. Jadi ketika kalian berada di lampu merah atau kalian berhenti, maka otomatis mesin akan berhenti sob jika kalian nyalakan seperti ini. Nah, A di sini artinya di sini menyala ya sob ya. Nah, ketika kalian berhenti di lampu merah, otomatis mesin akan mati sendiri. Tetapi jika lampu hijau kalian langsung gas, maka motor akan langsung menyala. Kalian tidak perlu menyalakan lewat tombol menyalakan ini, tombol start ini. Oke,
Jadi keunggulannya seperti itu. Tapi sob, menurut saran saya kalian tidak perlu menggunakan ini karena akan mengganggu kinerja dari aki ya sob ya, akan aki menjadi tekor. Nah, jadi manual saja, kalian off kan di sebelah sini. Nah, manual ketika lampu merah tetap mesin akan tetap menyala seperti manual seperti biasa sob. Jadi keunggulannya mungkin seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu sob. Nah, untuk bagian remote saya akan contohkan. Untuk bagian remote, ketika kita berada di tempat parkir, kita bisa mencari ya, kita bisa pencet di bagian ini sob, akan menyala. Nah, akan menyala seperti itu ya sob ya. Kita contohkan, kita akan pencet. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk kalian harus pencet 5 detik, motor ini tidak akan bisa menyala sob. Kita contohkan sampai lampu merah ini menyala. 1 2 3 4 5. Nah, kita lihat tidak bisa menyala, ya sob ya. Oke, jadi cukup aman ya sob ya. Dan kita pencet kembali sob untuk bisa menyalakannya. Nah, ini tidak bisa menyala, kita pencet, tidak bisa menyala, tidak bisa ya sob ya. Kita pencet kembali sampai di sini terdapat lampu merah menyala. Nah, tidak menyala, kita pencet. Nah, di sini menyala sob, artinya sudah bisa menyala. Jadi ketika kalian takut untuk meninggalkan motor ini terlalu jauh atau meninggalkan motor ini lama di parkiran, kalian bisa mematikan fungsi dari sistem motor ini sob. Jadi kalian bisa mematikan lewat remote ini sob. Kalian pencet terus seperti kode seperti terdapat lampu merah di sini. Nah, dan ini sudah tidak bisa menyala, sudah tidak bakal bisa menyala sob. Sangat aman ya sob ya. Kalian harus, ketika kalian memakai, kalian harus mengembalikan seperti ini, pencet terus. Nah, terdapat lampu merah, kalian bisa on. Nah, kira-kira seperti itu sob. Oke, bagaimana dengan fungsi dari Android? Kita konekkan ke Android, kita akan lihat motor ini bisa connect ke Android ya sob ya. Sebentar, saya ambil HP dulu. Nah sob, bagaimana cara menghubungkan aplikasi HP ini dengan motor tersebut ya sob ya. Jadi kalian harus download terlebih dahulu di Play Store, yaitu WiConnect seperti ini sob, WiConnect ya. Kalian harus menyandingkan Bluetooth. Nah, salah satu caranya dengan kalian harus menyalakan terlebih dahulu motor, dan mesin harus menyala sob. Nah, mesin harus menyala, kalian menyandingkan ke bagian Bluetooth, kalian sandingkan ke Bluetooth, kalian cari. Nah, di sini tertulis YSCCU ya kan, YSCCU. Kalian sandingkan ke Bluetooth, lalu kalian membuka aplikasi tersebut, WiConnect. Nah, seperti ini kira-kira sob. Nah, di sini kalian bisa pelajari ya sob ya. Kita akan hubungkan, karena di sini memang agak susah menghubungkan karena jika banyak disconnect Bluetooth di sini, banyak sekali device Bluetooth, maka akan susah mencarinya sob ya. Kalian harus menghapusnya dulu. Nah, di sini kalian bisa pelajari sob untuk aplikasinya. Di sini info kendaraan, di sini konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir, peringkat, dan rincian berkendara, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari masing-masing. Untuk fitur-fitur ini kalian kulik-kulik sendiri ya sob ya, agar lebih mudah untuk kalian pahami. Dan untuk keunggulan WiConnect ini adalah ketika kalian menaruh HP ini, kalian sudah menghubungkan dengan bagian speedometer ini. Ketika kalian menaruh HP di bagian kantong atau di tas kalian, di sini bisa terdapat notifikasi sob. Jadi ketika ada WA, di sini terdapat notifikasi pesan WA, atau terdapat email atau panggilan masuk, di sini akan keluar notifikasinya. Jadi bukan tulisannya sob ya, bukan pesannya. Kalian bisa muncul WA, klik muncul WA, di sini terdapat notifnya, hanya notif ya, hanya notif WA, telepon, panggilan telepon, atau email.
Jadi bukan berarti ketika kalian mendapatkan WA akan muncul tulisan di sini ya sob ya, pesan bukan, tetapi hanya notifikasinya saja. Kira-kira seperti itu sob. Saya matikan dulu. Oke, satu lagi sob, ketika kalian ingin kunci stang, jadi seperti ini. Nah, ini sudah aman ya sob ya, sudah aman. Nah, ketika kalian harus membuka, kalian harus membawa ini ya sob ya. Kita buka, kita posisikan off, tetapi kunci stang sudah terbuka. Dan jikalau kalian tinggal, ini tidak masalah sob, ya kan, tetapi bisa dituntun orang. Nah, karena ini tidak dalam kondisi posisi kunci stang ya sob ya. Tetapi jika posisi open, nah posisi open ya sob ya, bukan posisi on ya, karena on berada di atasnya lagi. Ini on. Nah, dan ini harus waspada ya sob ya, ini open, satu di bawah posisi on. Kalian tidak bisa meninggalkan sob, karena ketika kalian berjarak jauh, remote ini berjarak jauh dari motor ini, maka akan berbunyi. Kita akan contohkan sob. Nah, ini posisi open ya, kita akan tinggalkan, coba kita akan menjauh. Nah, motor akan berbunyi ya sob ya. Kita akan dekat. Nah, kita akan dekatkan, kita akan pencet posisi off. Nah, maka motor akan aman ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu sob review motor NMAX Connected 2022 ini ya sob ya. Kiranya kalian bisa memahami atau memaafkan kata-kata saya yang mungkin kurang begitu memahami motor ini ya sob ya, karena ini maklum ini motor baru, jadi saya harus mencari-cari tahu dulu fitur-fitur apa yang ada di dalam motor Yamaha NMAX Connected 2022 ini. Oke, ditunggu video selanjutnya. Sampai di sini dulu video kali ini, see you the next day.